Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mahdi dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat merupakan proses penguraian molekul karbohidrat sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Secara jelasnya, karbohidrat dalam bentuk molekul glukosa C6H12O6 akan bereaksi dengan oksigen 6O2 sehingga menghasilkan 6CO2 karbon dioksida dan air 6H2O dan sejumlah energi dalam bentuk ATP. Di dalam katabolisme karbohidrat ada 4 tahapan. Yang pertama ada glikolisis, kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transport elektron. Tahapan yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan gula atau glukosa yang menjadi asam pirufat yang memiliki atom C yang berjumlah 3. Glikolisis terdiri atas berbagai tahapan. Tahapan yang pertama ada glukosa yang berubah bentuk menjadi glukosa 6-fosfat yang melibatkan energi dalam bentuk ATP sehingga menjadi ADP dengan bantuan enzim heksokinase. Tahapan yang kedua ada glukosa 6-fosfat berubah bentuk menjadi fruktosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Tahapan yang ketiga ada fruktosa 6-fosfat berubah bentuk menjadi fruktosa 1,6-bifosfat yang melibatkan energi dalam bentuk ATP sehingga menjadi ADP. Pada tahapan yang keempat, fruktosa 1,6-bifosfat akan mengalami lisis atau pemecahan molekul. Fruktosa 1,6-bifosfat memiliki atom C yang berjumlah 6 yang nanti akan berubah menjadi fosfoglyceraldehyde yang memiliki atom C yang berjumlah 3 yang dibantu dengan enzim aldolase. Pada tahapan yang kelima, fosfoglyceraldehyde akan berubah bentuk menjadi 1,3-bifosfoglycerat yang melepaskan NADH dan berubah bentuk lagi menjadi 3-fosfoglycerat. Dalam tahapan yang keenam ini akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian tahapan yang ketujuh, 3-fosfoglycerat akan berubah menjadi 2-fosfoglycerat dan dibantu oleh enzim fosfoglycerometase. Kemudian berubah menjadi fosfoenol pirufat yang dibantu oleh enzim enolase. Pada tahapan yang ke-9, fosfoenol pirufat akan berubah menjadi asam pirufat dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Di dalam glikolisis ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama ada tahapan yang memerlukan energi yang terjadi pada tahapan 1 dan tahapan 3. Tahapan yang kedua ada tahapan pemecahan molekul atau lisis yang terjadi pada tahapan yang keempat. Tahapan yang ketiga ada tahapan yang menghasilkan energi, yaitu pada tahapan yang kelima, 6, dan 9. Glikolisis berlangsungnya di cairan sel atau di sitoplasma. Produknya ada 2 AAN, yaitu 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahapan yang kedua dari katabolisme karbohidrat yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi di antara glikolisis dan siklus Krebs, yaitu perubahan asam pirufat yang memiliki 3 atom C menjadi asetil koenzim yang memiliki 2 atom C. Reaksi ini berlangsung dari sitoplasma menuju mitokondria. Langkah yang pertama ada dekarboksilasi, yaitu pelepasan karbon dioksida. Langkah yang kedua ada oksidasi, yaitu pelepasan air sehingga menjadi NADH. Langkah yang ketiga ada penggabungan antara koenzim A sehingga menjadi asetil koenzim A. Produk dari dekarboksilasi oksidatif ada 2 CAN. Ada 2 CO2, 2 karbon dioksida, 2 asetil CO2, asetil koenzim A, dan 2 NADH. Tahapan yang ketiga dari katabolisme karbohidrat adalah siklus Krebs.
Siklus Krebs berlangsungnya di matriks mitokondria di cairan dalam mitokondria. Di dalam siklus Krebs ada 8 tahapan yang saya singkat menjadi si-iso, kesunat, fuma, oke. Si-sitrat akan berubah menjadi isositrat, akan berubah ke alfa ketoglutarat, akan berubah suksinil koenzim A, dan akan berubah NAT, suksinat, akan berubah asam fumarat, dan akan berubah asam malat, dan akan berubah menjadi oksaloasetat. Produk dari siklus Krebs ada 4 CO2, 2 FADN, 6 NADH, dan 2 ATP. Tahapan yang keempat dalam katabolisme karbohidrat adalah transfer elektron, yaitu proses panen energi dalam bentuk ATP yang berasal dari NADH dan FADH dan bertempat di krista mitokondria di membran dalam. Pada tahapan ini, senyawa NADH dan FADH yang memiliki elektron yang berupa hidrogen akan ditransfer keluar dari membran dalam mitokondria. Dalam tahapan ini, setiap satu NADH adalah 3 ATP dan setiap satu FADH adalah 2 ATP. Nah, sekarang jumlah ATP dari katabolisme karbohidrat. Yang pertama ada di glikolisis, ada 2 ATP. Yang kedua ada di dekarboksilasi oksidatif, tidak ada ATP. Yang ketiga ada di siklus Krebs, ada 2 ATP. Yang keempat, transfer elektron merubah senyawa NADH dan FADH yang berada di glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs menjadi ATP. Nah, pada seluruh tahapan di katabolisme karbohidrat ada 10 NADH dan 2 FADH. 10 NADH sama dengan 30 ATP dan 2 FADH sama dengan 4 ATP, sehingga dijumlahkan semua ATP menjadi 36 ATP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.